sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Adelia Rizky. Halo Adelia Rizky. Nampaknya hadir. Iya, hadir. Oke. Alfian. Hadir. Bening Putri. Hadir. Fadil Arya. Hadir, Pak. Farah. Pak. Hajar Fatihah. Hadir. Hanif Putra. Hadir, Pak. Izagi. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nazif. Hadir, Pak. Noval Raka. Hadir, Pak. Revita. Hadir, Pak. Nesa. Pak. Oke. Reisa Safa. Hadir, Pak. Rehan Wijaya. Hadir, Pak. Rizky Bayu. Hadir. Safari Satria. Hadir. Tita Naurel. Hadir, Pak. Widiandra. Hadir, Pak. Oke. Sebelumnya ini rekan-rekan sudah pada presensi kan di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, langsung saja masuk ke materi pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin tidak lama ya, sekitar 15-20 menit mungkin. Oke, masuk pada materi pada pertemuan hari ini, yaitu ada permainan tenis meja di nomor ganda atau double. Sebelum saya sampaikan materi hari ini, apakah sudah pernah disampaikan sebelumnya baik oleh Pak Martin atau mahasiswa PPL sebelumnya untuk materi permainan tenis meja ini? Apakah sudah pernah disampaikan? Pernah, ya, Pak. Oke, ini hanya pengulangan saja ya, penguatan lebih tepatnya. Oke, materi pada pertemuan hari ini ada apa saja sih yang kita bahas pada pagi hari ini? Itu ada 4 subjudul ya. Ada yang pertama itu ada definisi permainan tenis meja, kemudian cara melakukan servis ganda dalam permainan tenis meja. Yang ketiga itu adalah cara rotasi atau perpindahan permainan ganda dalam tenis meja. Dan yang terakhir itu ada penghitungan poin pada permainan ganda di cabang olahraga tenis meja. Oke, masuk ke subjudul yang pertama, yaitu definisi mengenai cabang olahraga tenis meja. Apa sih cabang olahraga tenis meja itu? Tenis meja adalah jenis olahraga yang memiliki dua pemain atau dua pasangan yang menggunakan raket yang antara pemain tersebut itu berlawanan, jadi saling berhadapan. Kemudian permainan ini memakai raket yang dibuat dari papan kayu yang sudah dilapisi karet dan biasa sering disebut dengan bat.
Kemudian yang dibutuhkan lainnya itu bola pingpong serta lapangan yang terbuat dari kayu berupa meja. Untuk ke definisi sendiri ada yang ingin ditanyakan? Ini merupakan pengertian saja ya umum dari apa sih permainan tenis meja itu. Ada yang ingin ditanyakan barangkali slide yang ini? Apa sudah jelas? Belum. Oke, kalau jelas kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu servis pada permainan ganda. Servis itu dalam permainan tenis meja terutama sudah diatur oleh Federasi Table Tennis atau Federasi Tenis Meja Dunia atau ITTF ya, International Table Tennis Federation. Itu ada langkah-langkahnya yang harus dipatuhi atau aturan-aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu servis dimulai dengan bola diam berada di atas permukaan telapak tangan. Jadi ini ada bola pingpong ya. Telapak tangan posisi terbuka menghadap ke atas, kemudian bola pingpong diletakkan di atas telapak tangan. Bola pingpong itu posisinya harus diam, tidak boleh bergerak, karena dalam peraturan tenis meja itu posisi bola harus diam sebelum dilambungkan. Kemudian pemain yang melakukan servis harus melambungkan bola minimal 16 cm dari permukaan telapak tangan. Jadi ketika bola setelah diletakkan dalam posisi diam, selang beberapa detik, lalu bola dilambungkan ke atas minimal 16 cm, lalu kemudian dipukul. Apabila tidak melambungkan bola sejauh dengan jarak yang sudah ditentukan atau 16 cm, maka hal tersebut akan di-call foul oleh wasit. Karena menurut peraturan sudah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada saat bola turun harus dipukul dan menyentuh meja sendiri terlebih dahulu, melewati net dan kemudian menyentuh meja permainan lawan. Dalam permainan tenis meja, khususnya untuk mengawalinya, untuk servis, itu bola harus dipukul mengenai meja sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mengenai meja lawan. Apabila servis tidak mengenai meja sendiri, itu akan dihitung foul atau poin untuk lawan. Kemudian yang keempat itu ada servis ganda, selalu dimulai dari sebelah kanan lapangan menuju bagian kanan lapangan lawan, diagonal. Jadi untuk servis ganda ini memiliki peraturan yang wajib atau harus dipatuhi oleh para pemain, yaitu ketika servis itu harus berada di sebelah kanan. Dimana servis ganda ini berada di bagian kanan lapangan kita. Itu kan di dalam lapangan tenis meja itu dibagi menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Servis ganda ini harus selalu dilakukan di bagian sebelah kanan. Dimana berbeda dengan bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu pemain yang melakukan servis itu akan bergantian ke bagian kanan dan bagian kiri. Sedangkan untuk tenis meja sendiri itu yang bergantian adalah pemain yang menerima servis atau lawan. Jadi seorang yang melakukan servis itu tetap akan melakukan servis pada bagian sebelah kanan. Sedangkan pemain lawan yang menerima servis itu akan bergantian menerimanya. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu bola tidak boleh dihalangi oleh tangan setelah melakukan servis. Ini merupakan peraturan yang ditetapkan karena beberapa kejadian juga pemain yang telah melakukan servis itu menggunakan tangannya untuk menghalangi bola atau menghalangi pandangan lawan, sehingga lawan sedikit dirugikan karena ia memandang bola itu dihadang oleh tangan seorang yang melakukan servis. Seperti itu. Untuk servis permainan ganda ini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Barangkali ada yang belum jelas, silakan disampaikan saja. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas nanti akan saya ulang di akhir ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini merupakan slide atau penjabaran ya dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada langkah pertama, bola diletakkan di atas telapak tangan sebelum melakukan servis. Kemudian saat bola dilambungkan, bola harus segera dipukul menyentuh meja sendiri lalu menyentuh meja lawan, seperti itu. Apabila bat yang digunakan itu menyentuh meja atau mengenai meja, itu juga akan di calling foul.
Oke, masuk ke slide selanjutnya, itu ada cara perpindahan atau rotasi dalam permainan ganda khususnya. Dalam permainan ganda sendiri, apalagi di cabang olahraga tenis meja, itu sangat membutuhkan yang namanya koordinasi, kemudian konsentrasi, serta fisik yang mumpuni. Karena dalam permainan tenis meja itu berbeda dengan permainan bulu tangkis. Kalau permainan bulu tangkis itu boleh memukul secara berurutan. Jadi satu pemain itu boleh memukul lebih dari satu kali secara berurutan. Sedangkan di cabang olahraga tenis meja ini, setiap pemain hanya boleh memukul sebanyak satu kali dan tidak boleh berurutan. Jadi dalam permainan tenis meja ini, pemain itu memukul bola secara bergantian. Baik itu pemain pertama atau pemain kedua, itu memukul bola secara bergantian. Maka dengan alasan hal tersebut, harus dilakukan yang namanya formasi atau bentuk rotasi supaya berjalan dengan lancar dalam permainan. Yang pertama itu ada formasi memutar. Formasi memutar ini biasanya membentuk lingkaran ya, dimana satu pemain biasanya berada di bagian depan dekat dengan meja, kemudian yang di belakang itu berada agak serong dari pemain pertama. Kemudian setelah pemain pertama melakukan servis atau menerima bola, pemain pertama bergerak menjauhi meja maksud saya. Menjauhi meja, kemudian pemain kedua bergerak mendekati meja untuk memukul bola. Seperti itu seterusnya menggunakan formasi memutar. Memutar ini bisa memutar searah jarum jam atau kebalikannya, tergantung kesepakatan antar kedua pemain. Jadi menurut saya formasi memutar ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dari formasi yang selanjutnya akan kita bahas. Karena jika terjadi miskomunikasi dengan formasi ini, kedua pemain akan saling bertabrakan dan akan membuat permainan menjadi kacau. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini formasi basic menurut saya yang harus dikuasai oleh pemula dalam bermain tenis meja. Itu ada formasi sejajar, di mana formasi ini itu membagi kedua pemain itu ke dua sisi meja, bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri, sejajar seperti itu. Dengan peraturan seperti tadi, pemain bergantian memukul, dan setelah pemain memukul, pemain yang setelah memukul itu bergerak menjauhi lapangan, dan pemain yang kedua bergerak mendekati lapangan untuk memukul bola. Jadi garis bawahi ya, untuk permainan tenis meja di nomor ganda ini memukulnya itu bergantian, tidak boleh lebih dari satu kali secara berurutan. Oke, untuk perpindahan atau rotasi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan. Kalau tabrakan gimana Pak? Nah itu makanya yang saya bilang tadi, dalam formasi memutar atau formasi sejajar ini dibutuhkan yang namanya koordinasi dan juga konsentrasi antara dua pemain. Karena kalau terjadi tabrakan tersebut bukan tanggung jawab panitia atau penyelenggara dari event atau turnamen, karena itu merupakan sebuah komunikasi ya antar kedua pemain. Jadi kedua pemain itu harus saling pengertian lah intinya. Setelah memukul bola, bergerak menjauhi meja agar tidak tabrakan dengan pemain kedua. Seperti itu. Ada lagi Mas yang ingin ditanyakan barangkali? Tidak. Oke, terima kasih Mas. Untuk videonya apakah bisa diputar atau patah-patah? Jelas enggak videonya? Ini untuk formasi memutar ya. Seperti itu kurang lebihnya. Bergerak maju, mundur, memutar. Oke, untuk formasi sejajar kurang lebih seperti ini. Untuk lebih jelasnya, barangkali video yang saya tampilkan itu patah-patah, itu ada juga di Google Classroom ya, sudah saya tampilkan di sana PowerPoint dan juga videonya. Oke, masuk ke materi terakhir pada pertemuan pagi hari ini, itu ada penghitungan poin dan aturan servis dalam cabang olahraga tenis meja. Yang pertama itu ada setiap bola mati menghasilkan angka 1. Yang kedua ada permainan
satu set berakhir jika mencapai nilai 11 kemenangan atau 3/4 set kemenangan. Dengan catatan memakai sistem poin, ini yang di sebelah kiri bawah ada di PowerPoint, dengan catatan 11 poin game dan juga 21 poin game. Jadi untuk penghitungan poin dalam tenis meja sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada 11 poin game dan yang kedua itu ada 21 poin game. Apa sih perbedaan antara dua jenis ini? Perbedaannya itu terletak pada perpindahan bola. Apabila menggunakan 11 poin game, itu bola berpindah apabila poin dari kedua tim itu diakumulasikan sudah kelipatan 2. Jadi 2, 4, 6 atau seterusnya. Bola akan berpindah pada angka 2, kemudian berpindah lagi pada angka 4, akumulasi antara poin kedua tim. Kemudian untuk yang kedua atau 21 poin game, ini sama saja ya seperti poin pertama yang 11 poin game, tapi yang membedakan itu hanya pada perpindahan servis. Kalau yang tadi di 11 poin game itu perpindahan servisnya itu apabila poin mencapai kelipatan 2, sedangkan yang 21 poin game ini bola berpindah servis apabila mencapai poin kelipatan 5. Jadi kedua tim ini jika diakumulasikan atau digabungkan poinnya itu kelipatan 5. Itu akan terjadi perpindahan bola atau perpindahan servis. Kemudian penerima servis secara bergantian. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, di nomor ganda khususnya itu jadi seorang yang melakukan servis itu berada di sebelah kanan. Kemudian yang berpindah itu adalah penerima servis. Jadi penerima servis itu bergantian untuk menerima servis. Penerima servis bergantian dilakukan setiap poin kelipatan 2. Ini jika menggunakan nilai atau kemenangan 11 poin game. Untuk juice atau poin sama atau yang sering atau biasa kita lihat ya di pertandingan-pertandingan seperti bulu tangkis, tenis meja sendiri, itu sering kali di akhir itu poin sama atau juice. Itu dapat diatasi dengan cara melanjutkan permainan hingga salah satu tim mendapatkan poin selisih 2 dengan tim yang dia lawan. Seperti itu kurang lebih untuk materi penghitungan poin dan aturan servis sendiri. Untuk materi pada slide ini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang belum jelas? Kenapa poin gamenya ada 2 Pak? Nggak kayak badminton aja kan 1, jadi nggak bingung. Itu kenapa Pak? Oh, oke. Terima kasih Mas. Sebelumnya namanya siapa ya Mas? Bukan Pak. Absen 35 ya? Iya Pak. Oke, sama sih Mas. Pertanyaan yang sampean tanyakan itu sama juga seperti kenapa sih kok penghitungan poinnya ada 2? Itu akan membingungkan sekali. Tapi menurut aturan yang sudah disepakati oleh Federasi Tenis Meja Dunia dan Federasi Tenis Meja di Indonesia itu juga mengikuti peraturan dari Federasi Dunia, itu menggunakan 2 jenis. Jadi ketika misal satu event menggunakan kesepakatan 5 set ya. 5 set itu biasanya menggunakan 11 poin game karena tidak terlalu lama. Dan apabila 21 poin game ini digunakan ketika sebuah event atau sebuah turnamen itu hanya menggunakan 3 set kemenangan. Jadi 11 poin game ini waktunya kalau diakumulasikan juga hampir sama. Yang membedakan itu biasanya 11 poin game itu menggunakan set yang lebih banyak dari 21 poin game. Seperti itu Mas. Kalau untuk pertanyaan tadi mengapa ada 2 tidak hanya 1 seperti badminton? Karena akan membuat pusing yang menyelenggarakan. Itu udah menjadi peraturan ya Mas dari ITTF-nya sendiri. Jadi kita sebagai pelaku olahraga itu hanya bisa menerapkan atau memodifikasi lah sedikit-sedikit. Karena dalam olahraga itu khususnya kita sebagai pelaku olahraga atau saya sendiri sebagai pelaku olahraga itu ketika peraturan-peraturan yang sudah taraf dunia atau taraf yang sudah disepakati oleh semua federasi itu ketika dibawa ke desa atau ketika dibawa ke turnamen-turnamen yang sifatnya di bawah daerah itu akan sedikit dimodifikasi seperti itu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di
lokasi yang akan diselenggarakan turnamen. Seperti itu Mas. Jadi perbedaannya, peraturan yang sudah dibuat ini tidak boleh dirubah, tapi bisa dimodifikasi tergantung penyelenggara pertandingan. Seperti itu. Bagaimana Mas? Apakah sudah jelas untuk pertanyaan yang tadi Mas? Iya, Pak. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi, mulai dari awal definisi, kemudian cara melakukan servis, cara rotasi atau perpindahan, atau penghitungan poin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang kurang jelas, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah jelas? Oke, pada tidur ya nampaknya. Oke, saya akan sedikit mereview dari awal saja sih. Buat yang baru join juga tadi, apa saja sih yang kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama itu ada definisi atau pengertian tenis meja sendiri. Kalian bisa searching lah di Google mengenai pengertian tenis meja. Mungkin ini secara umumnya saja. Permainan yang dilakukan memiliki dua pemain atau dua pasangan yang memakai raket yang terbuat dari kayu yang sudah dilapisi dengan karet atau biasa sering disebut dengan bat. Kemudian sebuah bola pingpong serta lapangan permainan yang berupa meja. Kemudian servis dalam permainan ganda itu yang pertama dimulai dengan bola diam berada di atas permukaan tangan seperti ini. Bola harus diam, tidak boleh bergerak. Kemudian dilambungkan minimal 16 cm dari permukaan telapak tangan. Kemudian saat bola turun harus segera dipukul mengenai meja sendiri terlebih dahulu, kemudian melewati net dan juga menyentuh meja lawan. Kemudian servis ganda selalu dimulai dari sebelah kanan. Ini merupakan poin penting ya dari permainan ganda, yaitu ketika servis itu selalu dilakukan dari sebelah kanan menuju bagian kanan lapangan lawan atau diagonal menyilang. Kemudian bola tidak boleh dihalangi oleh tangan setelah melakukan servis karena akan mengganggu pandangan dari lawan atau merugikan lawan. Kemudian ada langkah melakukan servis. Ini yang penjabaran atau gambaran yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi yang pertama, di gambar yang pertama itu ada bola diletakkan di telapak tangan. Kemudian gambar kedua bola dilambungkan. Setelah bola turun sebelum mengenai meja itu harus dipukul dan melakukan pengembaliannya seperti yang digambar terakhir. Ini tadi atau cara perpindahan atau juga rotasi dalam permainan ganda tenis meja. Itu yang pertama ada formasi memutar dan yang kedua itu ada formasi sejajar. Untuk contoh videonya bisa kalian simak di Google Classroom, itu sudah ada PowerPoint-nya. Apabila di tampilan sini putus-putus ya atau patah-patah videonya. Ini merupakan contoh formasi atau rotasi memutar. Selanjutnya ada yang di sebelah kanan, formasi sejajar. Setelah ia memukul pasti bergerak menjauhi bola atau memberikan space ruang kepada pemain berikutnya untuk memukul bola. Kemudian yang terakhir itu ada penghitungan poin tadi, ada dua jenis, 11 poin game dan 21 poin game. Setiap bola mati menghasilkan angka 1, tentu saja jelas. Berbeda seperti tenis lapangan sendiri. Kalau tenis lapangan itu ketika bola masuk bisa 15 poin. Kemudian permainan satu set berakhir jika mencapai nilai 11 kemenangan atau 3/4 set kemenangan. Kemudian penerima servis secara bergantian dan penerima servis melakukan pergantian setiap poin kelipatan 2 atau poin kelipatan 5, tergantung jenis atau juga sistem yang digunakan dalam sebuah pertandingan. Kemudian jus atau poin sama ini biasanya
dilanjutkan permainan tersebut sampai salah satu tim itu ada yang memiliki poin selisih 2. Oke, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan dari awal tadi? Bagaimana? Sudah paham, Pak. Oke, kalau paham saya ingin bertanya sedikit. Siapa yang bisa akan saya kasih nilai plus atau nilai tambahan. Pertanyaannya itu apa saja sih submateri yang kita pelajari pada pagi hari ini? Tadi ada 4 submateri itu, apa saja? Tolong yang bisa menjawab silahkan sebut nama dan juga nomor absen. Pertanyaannya, apa aja sih submateri yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini di materi tenis meja ganda atau double? Gak ada yang bisa menjawab nih? Saya, Pak. Oke, sebutkan nama dan nomor absennya, Mbak. Mungkin. Nama saya Aldi Zenida, absen 5. Untuk pembahasan tadi itu ada membahas definisi dari tenis meja. Selanjutnya juga bahas ada juga cara perpindahan atau rotasi pada permainan tenis meja ganda. Ya. Lalu ada servis permainan ganda. Ya. Lalu juga ada penghitungan poin dan aturan servis. Kurang lebih kayak gitu. Iya, terima kasih Mbak. Berarti benar-benar menyimak nih Mbak. Barangkali ada yang atlet tenis meja di sini? Oke, Mas Titan, atlet tenis meja nggak Mas? Iya Pak. Sudah prestasinya sampai mana Mas? Prestasi terbaik? Provinsi Pak. Mantap sekali ya. Tuh Mbak, kalau yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut bisa ke Mas Titan karena beliau ini sudah berprestasi ya hitungannya. Ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada ya? Cuman Mas Titan berarti sendiri. Paling keren berarti ya Pak. Iya, paling keren. Berprestasi sih Mas. Sekarang masih berarti Mas, masih aktif di dunia tenis meja. Latihan biasa Pak. Nggak ada lomba-lomba yang resmi sih. Ditingkatkan Mas semangatnya Mas. Siapa tahu bisa jadi pemain timnas. Amin. Iya Pak. Makasih Pak. Iya. Oke, untuk masuk materi tadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Sudah Pak. Oke, kalau sudah jelas mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat menjadi berkah untuk kehidupan yang akan datang. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ki. Terima kasih. Terima kasih.